Shalom Permata. Sebelum kita masuk ke acara IP kita, mari kita bersatu teduh sejenak. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu Permata Tuhan bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan IP kami pada sore hari ini Bapa. Tuhan, Kau yang memberkati kebaktian kami dari awal sampai akhirnya nanti Tuhan, dan biarlah kami bisa menerima firman-Mu Tuhan Yesus dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang mungkin belum bisa bergabung dengan kami pada sore hari ini. Kau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Permata. Kita bertemu kembali di IP kita sore hari ini. Gimana kabarnya hari ini? Aku yakin semua pasti dalam keadaan baik ya. Untuk teman-teman yang masih tiduran atau yang masih sambil main game, yuk kita ubah posisinya biar kita fokus untuk ibadah sore hari ini. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum ngelihat temannya join, yuk segera diajak biar kita bisa bareng-bareng nih IP di sore hari ini. Karena inilah saatnya teman-teman, kita mau memuji nama Tuhan. Inilah waktunya kita berkumpul memuliakan namanya, kita mau bersyukur untuk setiap hari yang bisa kita lewati sampai kita bisa kumpul lagi di IP kita ya sore hari ini. Untuk itu kita mau bernyanyi Tiba Saatnya. Dengan semangat kita mau nyanyikan pujian ini. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah. Yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita mau ulang sekali lagi lagu ini. Dengan penuh semangat kita katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengenal lebih dalam lagi suara Tuhan tentang bagaimana kita sebagai seorang permata bisa membawa kedamaian bagi bangsa kita. Biarlah bangsa kita bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah yang kami rindukan Bapa. Kami ingin lebih dekat, kami ingin lebih dalam lagi mengenal-Mu. Kita mau angkat pujian ini
dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Inilah yang kami rindukan, Bapa. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kami sangat merindukan Kau Bapa. Lebih dalam lagi kita mau menyembah Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati kami, Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Sangat mengasihi Engkau Tuhan. Ku mengasihi-Mu. Kepada pembicara kami persilakan. Shalom jiwa-jiwa permata. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita minta kekuatan kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk bisa mengerti akan firman-Nya ini lewat doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada hari ini. Ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami datang ke hadirat Tuhan walaupun masih dalam keterbatasan. Di tengah-tengah pandemik ini kami belum bisa bersekutu bersama seperti biasanya, tapi kerinduan itu masih kami miliki ya Tuhan. Kami ingin untuk Tuhan jamah lewat firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Tuhan, berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu, sekalipun kami hanya bisa mendengarkan firman Tuhan lewat media YouTube ataupun media online. Bapa yang berkati alat yang kami pakai, Engkau yang kuduskan, agar melalui itu pula kami boleh dan kami diperkenankan untuk bisa mengerti akan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kami masih mau untuk bisa menjadi berkat ya Tuhan bagi orang banyak. Berkati kami lewat firman Tuhan, ajari kami lewat firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang ke hadirat-Mu. Amin.
Ya, permata yang dikasih Tuhan, saat ini kita disuguhkan tema yakni Garuda di dadaku. Dan yang menjadi nats firman Tuhan untuk kita renungkan bersama itu terambil dari Galatia 5 ayat 1 sampai 5. Dan akan saya bacakan dari sini kepada teman-teman permata semuanya. Galatia 5 ayat 1 sampai 5. Kita boleh juga bersama-sama membacanya. Saya bacakan dari sini, teman-teman membacakannya dari rumah teman masing-masing. Galatia 5 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Demikian firman Tuhan. Shalom jiwa-jiwa aman banta krina, kekalahan demi Tuhan. Permata Depok ya. Jadi di dalam kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75, izinkan saya untuk menyapa Permata terlebih dahulu. Merdeka maksudnya. Permata, ada yang tahu artinya murde itu apa? Di dalam bahasa Karo, Permata, murde itu artinya kacau atau tidak teratur. Mari kita berpikir sebentar. Kenapa saya katakan demikian, merdeka? Karena saya tidak mau di tengah-tengah kemerdekaan ini kita justru merasakan ketidakteraturan, kekacauan, dan hal-hal negatif lainnya. Tapi seharusnya sebagai orang yang merdeka kita bisa mendatangkan ketertiban, keamanan, kesejahteraan, kedamaian, kemerdekaan buat orang lain. Permata, tema kita pada hari ini yakni adalah Garuda di dadaku. Garuda, Permata, itu adalah lambang dari negara Indonesia ini. Garuda melambangkan kebesaran dan kekuatan. Itu arti lambang dari Garuda itu sendiri, Permata. Dengan kata lain, ketika kita mengatakan Garuda di dadaku, itu artinya kita mengatakan Indonesia di dadaku. Aku mencintai Indonesia. Permata yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, benarkah kita mencintai Indonesia? Kita bisa katakan, ya aku cinta. Tapi pertanyaannya, apa yang sudah kita beri? Karena sejatinya cinta itu adalah memberi, Permata. Ada seorang penyair, Permata yang dikasih Tuhan, yang pernah mengatakan hakikat yang tertinggi dari cinta itu adalah melepaskan, bukan mendapatkan. Permata, lantas apa yang sudah kita beri sebagai wujud kecintaan kita kepada Indonesia? Apa yang sudah terlepas dari diri kita? Entah itu mungkin waktu, tenaga, materi, pikiran, dan sebagainya, sebagai bukti kecintaan kita kepada negara kita Indonesia ini. Permata yang dikasih Tuhan, itu akan terasa sangat sulit ketika kita belum mengetahui apa yang sudah Indonesia pernah berikan bagiku, bagi kita. Tidak lain tidak bukan, Permata yang dikasih Tuhan, satu kata, merdeka. Itulah yang sudah Indonesia berikan bagi kita rakyatnya saat ini. Para leluhur kita untuk memberikan kemerdekaan itu sendiri, banyak yang harus mengorbankan dirinya, bahkan kehilangan nyawanya. Permata yang dikasih Tuhan, jikalau kita mengetahui hal tersebut, mungkin itu bisa jadi alasan bagi kita untuk menghargai apa yang sudah
Indonesia berikan bagi kita. Mungkin itu bisa menjadi alasan kuat bagi kita untuk bisa mencintai Indonesia ini sepenuh hati. Bayangkan ketika bangsa ini belum merdeka dan kita ada di sana pada saat itu. Mungkin kita akan sangat merasakan penderitaan yang luar biasa saat itu, permata yang dikasih Tuhan. Saat ini permata yang dikasih Tuhan, kita tahu sendiri dan kita bisa rasakan sendiri betapa kita bebasnya. Saking bebasnya, terkadang kita tidak lagi bisa mengontrol diri kita. Kemerdekaan itu sudah ada pada kita saat ini, permata yang dikasih Tuhan. Kita bisa hidup berdampingan, jalan-jalan ke mall kapan saja, mau seharian, boleh silahkan. Berpacaran tanpa harus izin terlebih dahulu kepada atasan, bisa kan? Kemudian apalagi? Kita boleh chattingan kapan saja, kemudian kita boleh makan apa saja tanpa dijatah, tanpa dibatasi. Kita boleh pergi kemana saja. Kita boleh mencari pekerjaan dan mendapatkan pendidikan juga tentunya. Bahkan kalaupun permata ingin rebahan, tiduran seharian, ya boleh silakan saja. Tapi dulu permata yang dikasih Tuhan, hal tersebut itu tidak bisa dirasakan sebelum kita merdeka. Semuanya itu diatur oleh pimpinan, oleh orang-orang yang menjajah kita. Masa penjajahan Jepang itu ada istilah yang namanya romusa, yang dimana kita dipaksa untuk bekerja dan hak kita betul-betul dirampas oleh mereka. Di tahun 1943, terlepas dari tahun-tahun sebelumnya di masa-masa Belanda menjajah kita, itu juga banyak hal-hal sulit yang kita rasakan. Tetapi di masa romusa ini, permata yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hanya 2 tahun. Hanya 2 tahun, tapi banyak sekali penderitaan yang terjadi, bahkan kematian. Itu menandakan bahwa hal yang sangat luar biasa perihnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia ketika hak-hak kita dirampas, ketika kita itu benar-benar tidak bisa melakukan hal-hal di luar dari izin pemerintah-pemerintah yang saat itu menjajah kita. Bayangkan permata, jikalau kita hidup pada konteks tersebut, akan sangat menderita, berbeda sekali dengan saat ini. Dan itulah yang diperjuangkan oleh para leluhur kita, itulah yang diperjuangkan oleh para pendahulu-pendahulu Indonesia ini, sehingga sampailah kita pada era ini, di mana kita bisa menikmati, mengecap kemerdekaan itu, di mana kita bisa hidup dengan bebas, di mana kita bisa melakukan banyak hal saat ini. Permata yang dikasih Tuhan, lantas apakah kita bersyukur saat ini karena kita telah merdeka dan bisa hidup tentram di Indonesia? Apakah kita pernah mensyukuri hal tersebut? Lebih dari itu, permata yang dikasih Tuhan, apakah kita pernah bersyukur telah dimerdekakan oleh Kristus? Karena sebelum kita dimerdekakan oleh para bapak leluhur Indonesia ini, pejuang-pejuang pendahulu-pendahulu Indonesia ini, permata, kita juga telah dimerdekakan oleh Kristus dari perbudakan dosa. Perbudakan dosa yang sangat luar biasa telah mengikat manusia sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh Allah, yakni berdamai dengan ciptaannya, manusia itu sendiri. Secara tradisi, permata yang dikasih Tuhan, untuk menghapuskan dosa, dulu ada dikenal namanya korban penghapusan dosa, yang dimana harus ada korban sembelihan, entah itu domba atau yang lainnya. Dan untuk menghapuskan dosa seluruh umat manusia, tak cukup itu seluruh domba disembelih dan dikorbankan. Maka apa yang dilakukan oleh Allah? Allah menjelma menjadi manusia, menjadi anak domba Allah yang hidup, dan dia mengorbankan dirinya
Karena hanya dengan itu kita ditebus lunas dari segala kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Permata yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia rela mati, dia merendahkan diri. Ketika dihina pun dia tidak melawan. Agar apa? Agar semua yang sudah kita lakukan, dosa-dosa yang sudah kita lakukan, itu semuanya boleh terlunasi. Permata, sungguh luar biasa kasih Allah bagi kita. Kita telah dimerdekakan. Apakah hanya agar kita bebas? Itu pertanyaannya saat ini. Lantas kalau kita bebas, kita ngapain? Begitu maksudnya. Karena di Roma 6 ayat 1 dikatakan di sana, permata yang dikasihi Tuhan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak, katanya di ayat yang kedua. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Permata, bukan berarti ketika kita dimerdekakan oleh Kristus, lantas kita bisa sebebas-bebasnya hidup melakukan apapun. Karena ketika kita berdosa, maka kita akan dimerdekakan kembali. Karena kita sudah dimerdekakan, maka kita bebas melakukan dosa. Karena semuanya sudah ditebus oleh Allah. Mungkin bisa saja kita berpemahaman seperti itu, tapi itu salah besar. Karena orang-orang yang sudah mengamini bahwa hidupnya telah merdeka di dalam Kristus, tidak mungkin lagi mereka mau diperbudak oleh dosa. Itu yang perlu digarisbawahi. Permata yang dikasihi oleh Tuhan, kita dimerdekakan untuk apa? Kita dimerdekakan untuk memerdekakan. Kita dibebaskan untuk apa? Kita dibebaskan untuk membebaskan. Bagaimana mungkin kita boleh melawan? Bagaimana mungkin kita boleh memerdekakan? Bagaimana mungkin kita bisa membebaskan orang lain ketika kita ada di dalam penjara? Mustahil. Yang pertama terlebih dahulu harus kita lakukan adalah membebaskan diri kita dari sana. Kita tidak mampu membebaskan diri kita tanpa bantuan dari Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya dalam Galatia ini penekanannya adalah kita hidup itu tidak lagi di bawah undang-undang ataupun aturan ataupun hukum Taurat. Namun kita harus hidup di bawah kasih Allah, di bawah kasih Tuhan. Karena ada anggapan, permata yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyunatkan diri kita, ketika kita hidup dalam hukum Taurat, maka kita itu bisa dan layak dikatakan sebagai anak-anak Tuhan. Maka kita bisa dikatakan sebagai orang-orang yang selamat. Namun hal ini diganti, ya, atau bisa kita katakan dilampaui oleh pemikiran-pemikiran Paulus yang sejatinya adalah pemikiran Kristus sendiri. Permata yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasa bahwa hidup kita itu tergantung pada hukum Taurat, maka sebenarnya yang kelihatan dari sana adalah gengsi. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang-orang yang mengatakan bahwa hidupnya itu bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan anugerah Tuhan, itu harus memahami benar-benar bahwa dia tidak memiliki sedikit pun kuasa untuk bisa menyelamatkan dirinya. Kita tidak berdaya, begitu maksudnya. Aku tidak berdaya sebagai manusia untuk menyelamatkan diriku sendiri. Sementara orang-orang yang melakukan sesuatu berdasarkan hukum Taurat itu merasa bahwa keselamatan itu tergantung kebisaannya untuk menggapai aturan-aturan itu. Jadi intinya di sini adalah Tuhan mau membentuk kita menjadi manusia yang semakin rendah hati. Kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita sendiri, permata yang dikasihi Tuhan. Kita hanya mampu selamat jikalau Tuhan berkenan. Jadi kita telah dianugerahkan hal tersebut lewat kematian Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, domba Allah yang hidup. Dia disalibkan
dan darahnya itulah yang menebus dosa kita sebagai manusia. Artinya kita merdeka oleh karena Kristus Yesus yang mati. Permata yang dikasihi Tuhan, itu yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, supaya mereka tidak salah dalam memahami konsep keselamatan. Karena kita tidak bisa selamat tanpa anugerah Allah itu sendiri. Lantas apa yang sudah kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah dianugerahi dengan cuma-cuma keselamatan itu? Adakah kita menjaga keselamatan itu? Adakah kita menjaga kemerdekaan itu? Atau jangan-jangan permata yang dikasihi Tuhan, kita malah menjadi penindas-penindas bagi orang-orang yang lainnya? Atau jangan-jangan permata yang dikasihi Tuhan, kita malah menjadi orang-orang yang suka sekali merampas hak-hak orang lain? Ketika kita melakukan hal-hal tersebut, itu menandakan sebenarnya kita belum merdeka di dalam Tuhan. Permata yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, sangat sulit untuk mengaplikasikan kemerdekaan ini. Sama sulitnya seperti Yesus memerdekakan kita. Sama sulitnya seperti para pendahulu Indonesia ini memerdekakan kita. Kita saat ini juga dituntut untuk memerdekakan orang lain. Itu juga bukan hal yang gampang. Ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Namun sebagai orang yang sudah dimerdekakan, tidak bisa tidak. Laba cilang ninabas cakap karu. Kita pun harus melakukan hal tersebut. Sebagai wujud kecintaan kita kepada yang sudah memerdekakan kita. Permata yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pandemik ini, banyak sekali hal-hal yang membuat kita kebingungan. Sebagai orang muda, kita harus bisa membebaskan orang lain dari kebingungan-kebingungannya. Sebagai orang muda, kita harus bisa menjadi penyalur-penyalur berkat. Supaya di tengah-tengah kebingungan, di dalam suasana pandemik ini, orang lain merasa terberkati dengan kehadiran kita. Itu yang harusnya kita lakukan. Jadi, Garuda di dadaku itu tidak hanya menjadi semboyan semata, Garuda di dadaku. Lah, lantas apa yang sudah kita lakukan? Jadi sebenarnya sangat sederhana. Tidak perlu kita bercita-cita terlalu besar. Ya silahkan kalau kita mau menjadi orang-orang yang besar di tengah-tengah negara kita ini. Kita akan doakan bersama-sama permata yang dikasihi Tuhan. Hanya saja sebenarnya banyak hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, itu yang saya maksud. Untuk jadi bukti bahwa kita mencintai Indonesia ini. Lewat pekerjaan kita, lewat status kita sebagai permata, lewat status kita sebagai anak di dalam rumah, dan banyak lagi permata yang dikasihi Tuhan. Kita bisa menunjukkan itu dengan apa? Dengan berusaha senantiasa tidak membodoh-bodohi orang. Tapi sebaliknya, kita selalu berupaya untuk bisa mencerdaskan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka tidak bisa tidak, kita pun terlebih dahulu harus cerdas di dalam berpikir dan bertindak. Atau dengan kata lain, bijaksana. Ataupun berhikmat lebih tepatnya, di mana hal tersebut hanya bisa kita peroleh dengan apa? Dengan takut akan Tuhan terlebih dahulu. Permata yang dikasihi Tuhan, jikalau kita telah sampai kepada hal tersebut, maka akan sangat mudah untuk bisa memerdekakan orang dari belenggu-belenggu dosa, dari belenggu-belenggu pikiran-pikiran yang tidak baik, yang mungkin saja bisa merenggut kesehatannya, yang bahkan mungkin bisa saja merenggut kehidupannya. Untuk itulah kita hadir bagi mereka, melawat dan membebaskan mereka, supaya mereka tidak lagi menjadi orang-orang lama, tapi menjadi orang-orang baru di dalam Kristus. Itu tugas permata, itu tugas orang-orang muda. Dengan hal-hal kecil dan hal-hal sederhana. Misalnya saja permata, ketika permata mampu memberikan senyuman kepada orang lain, kemudian dengan senyuman kita mereka tercerahkan hatinya, mereka semakin hidup kembali pengharapannya. Ketika kita berkata-kata apalagi kepada mereka, misalnya orang-orang lain tersebut
itu bisa kembali bersuka cita dengan kata-kata kita, itu sebenarnya kita sudah memerdekakan mereka. Jadi apalagi hal-hal yang lebih besar bisa kita lakukan. Puji Tuhan, luar biasa. Masalahnya saat ini, kenapa hal tersebut sulit kita lakukan? Karena apa? Karena kita selalu memusatkan perhatian kita kepada diri kita. Kita merasa kita tidak merdeka dan belum merdeka hingga saat ini. Kita merasa kita manusia yang paling sial, manusia yang paling bodoh, manusia yang paling banyak kekurangannya. Sehingga kita sulit untuk bisa memerdekakan orang lain. Ya wajar saja, karena yang selalu menjadi pusat perhatian itu kita, diri kita, permata yang dikasih Tuhan. Paulus, mengapa dia bisa segetol ini melayani orang lain di tengah-tengah kekurangan, ketidakberdayaannya? Dia sering dikejar, dianiaya, bahkan pernah juga beberapa kali dipenjara, tapi masih mampu menjadi berkat buat orang lain. Karena apa? Karena pusat perhatiannya bukan lagi hanya kepada dirinya sendiri, tetapi kepada Kristus yang sudah memberi banyak hal baik kepada dirinya. Oleh sebab itulah dia mampu melakukan hal-hal yang luar biasa bagi orang lain. Permata yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, itu juga yang harus kita lakukan. Kita memerdekakan orang lain. Di tengah-tengah kemerdekaan ini, kita bukan menjadi pengacau, kita bukan menjadi pengadu domba, kita bukan menjadi pembawa murde, tapi pembawa merdeka. Supaya tidak seperti yang saya katakan di awal tadi, murdeka, tapi merdeka. Jadi dulu, permata yang dikasih Tuhan, ada seorang bapak yang ingin ke pajak. Kemudian dia membawa mobil, dan di tengah perjalanan dia melihat seorang ibu sedang membawa sayuran, menjunjung sayuran. Itu mau ke pajak juga. Kemudian karena bapak ini juga tidak tega melihat ibu itu berjalan, akhirnya dia memberhentikan mobilnya dan kemudian dia katakan kepada ibu itu, "Mari Bu, ikut saya saja, toh saya juga ke pajak kok." Kemudian ibu itu, "Ya terima kasih Pak, makasih ya Pak." Kemudian dia naik, gitu. Dia naik, tapi yang anehnya, dia sudah berada di atas mobil, dia tetap masih menjunjung itu sayurannya. Bukannya dibawa ke bawah atau ditaruh di bawah, tapi masih dijunjung gitu. Permata yang dikasih Tuhan, kita seringkali mempraktekkan hal tersebut di tengah-tengah kehidupan kita. Kita sudah dimerdekakan, tapi kita masih melakukan hal-hal layaknya orang-orang yang belum dimerdekakan. Ya kan? Kita masih saja terbeban dengan hal-hal yang sebenarnya itu tidak penting untuk kita pikirkan sebagai orang-orang yang merdeka. Jadi, maukah kita untuk melepaskan itu semuanya? Maukah kita berpikir layaknya orang yang sudah merdeka? Bagaimana orang yang sudah merdeka? Mereka punya sukacita, mereka punya rasa syukur, mereka punya wibawa. Untuk itulah kita dipanggil, supaya dari kita orang-orang lain itu juga boleh merasakan kemerdekaan. Permata yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya Anda semuanya yang mendengar khotbah ataupun firman Tuhan ini pada hari ini adalah orang-orang yang sudah benar-benar dimerdekakan. Namun mari kita jadikan ini renungan bersama bagi kita. Sudahkah aku memerdekakan orang tuaku? Sudahkah aku memerdekakan abang dan kakakku? Sudahkah aku memerdekakan orang-orang di sekitarku? Sudahkah aku memerdekakan mereka semua? Berapa orang yang sudah kita merdekakan di dalam beberapa tahun belakangan ini mungkin? Atau jangan-jangan kita yang selalu dan melulu menuntut kemerdekaan itu? Kita bukan budak, jangan mau bermentalkan budak. Tapi marilah kita menjadi orang-orang yang benar-benar memiliki mental layaknya orang-orang yang sudah dimerdekakan. Jadi permata yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan permata semuanya. Mari kita mengkritisi kembali apa yang sudah pernah kita lakukan selama ini, mengevaluasi apa yang sudah pernah kita lakukan selama ini. Kita hidup di bawah kasih Tuhan,
Jangan melulu berkutat soal peraturan-peraturan sampai-sampai kita tidak sampai kepada tujuan. Itu bukanlah pengajaran Tuhan. Jangan-jangan itu pengajaran setan. Kita mau dibawa kepada kebingungan agar kita berkutat pada hal-hal yang itu-itu saja dan kita tidak sampai kepada tujuan. Apa tujuan itu? Yakni memerdekakan orang lain. Mari kita keluar dari konsep-konsep lama kita. Mari kita masuk ke dalam konsep yang baru. Permata itu ada untuk membebaskan orang banyak. Permata itu ada untuk melawat orang banyak. Permata itu ada untuk memerdekakan orang banyak. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk lawatan firman-Mu pada kami. Meskipun lewat media online ini kami, meskipun kami belum bisa bersama-sama dikarenakan wabah virus COVID-19 masih ada di antara kami semua manusia, terlebih-lebih di tengah-tengah negara kami ini. Tapi kami percaya ya Tuhan, Tuhan begitu mengasihi kami, Tuhan begitu menyayangi kami. Maka dari itu, lewat lawatan firman Tuhan dari media online ini juga kami percaya kami dimampukan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami percaya kami bisa dimampukan untuk bisa semakin bersuka cita sebagai anak-anak Tuhan dalam mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki, yakni memerdekakan orang di sekitar kami. Mampukan kami dan beri kami kekuatan untuk itu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh disampaikan. Biarlah apapun yang kita dengar bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan kita semakin menjadi berkat dimanapun kita berada. Khususnya untuk bangsa kita Indonesia. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberikan persembahan secara online. Untuk persembahan dapat dikirimkan melalui media atau platform yang telah disediakan oleh pengurus Permata Depok. Sambil kita mengirimkan persembahan, mari kita angkat pujian ini, si pepulung me persembahan ta. Pendoa syafaat kami persilakan. Teman-teman, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki doa syafaat. Bapa, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk ibadah Permata yang boleh berjalan dengan baik. Bersyukur untuk setiap pelayan, WL, pemusik, singer, pembicara kami, Pendeta Surya Ketaren, yang mau memberi hati untuk melayani-Mu. Berkatilah setiap kehidupan mereka ya Bapa, agar kiranya boleh Engkau pakaikan lebih lagi untuk kemuliaan-Mu. Kami juga mau bersyukur ya Bapa, atas karunia-Mu untuk bangsa dan negara kami, yang kaya, subur, dan yang telah Kau anugerahi kemerdekaan. Pakaikanlah kami ya Bapa, sebagai anak muda bangsa yang percaya kepada Kristus, agar kiranya boleh berkontribusi bagi kebaikan bangsa dan negara. Kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa, di tengah kasus COVID-19 yang terus meningkat, agar boleh segera dipulihkan, baik dalam medis, ekonomi, sosial, dan setiap aspek. Kami memohon hikmat dan kesehatan daripada-Mu untuk pemerintah, tim medis, dan peneliti untuk vaksin yang bekerja keras demi Indonesia. Bapa, kami mau berdoa untuk setiap masyarakat Indonesia di tengah pandemi ini, agar boleh taat mengambil bagian
dalam mengikuti peraturan kesehatan di masa new normal. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja di Indonesia, secara khusus seluruh GBKP dalam melangsungkan pelayanan ibadah live streaming atau ibadah online lainnya di tiap kategorial, agar kiranya boleh berjalan baik dan nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Untuk setiap permata beserta keluarga, kami dalam setiap aktivitasnya, mulai dari work from home, work from office, sekolah ataupun kuliah dari rumah, kami mau berdoa agar permata senantiasa diberi kesehatan, sukacita, dan ketekunan untuk menjalani setiap aktivitas. Untuk permata yang sedang mencari pekerjaan, kami berdoa ya Bapa, agar Engkau menganugerahi semangat untuk terus berusaha dan kiranya pada waktumu, permata boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Dan juga kami mau berdoa ya Bapa, untuk abang, kakak, dan setiap permata yang sedang menanti pasangan hidup, agar Engkau juga yang mempertemukan dengan pasangan yang sepadan dan mengasihimu ya Bapa. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ini Bapa. Kami mau serahkan pokok-pokok doa ini kepadamu, kiranya kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Amin. Kita telah sampai pada penghujung kebaktian kita. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh iman. Kami bersyukur Bapa untuk setiap hal yang boleh terjadi pada bangsa kami. Mungkin kami merasa banyak hal buruk yang terjadi pada bangsa kami dalam tahun ini. Tapi kami mau yakin, kami mau percaya Tuhan, rencana-Mu adalah rencana yang mulia. Dan berkat-Mu Tuhan selalu tercurah bagi bangsa kami. Marilah teman-teman kita bawa doa kita bagi bangsa ini. Biarlah Tuhan yang memberkati bangsa kita. Biarlah kemuliaan Tuhan yang ditinggikan atas bangsa Indonesia. Kita mau naikkan pujian ini. Doa kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita naikkan pujian ini sekali. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Kami ucapkan berkat Tuhan. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami
IP kita sudah selesai, kita tutup dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan kepada Tuhan lagi dan lagi. Karena kami juga benar-benar merasakan begitu Tuhan mengasihi kami hingga pada saat ini. Tiada hentinya Tuhan mengingatkan kami. Bahkan di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan masih punya cara untuk menyampaikan firman-Nya kepada kami. Bapa, ajar kami ya Tuhan untuk menjaga firman itu benar-benar di dalam hati kami ini. Dan kami juga bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di sorga, di sini juga ya Tuhan kami mau berdoa untuk Indonesia kami yang sudah memberikan kedamaian, kesejahteraan, ketentraman bagi kami masyarakat Indonesia. 75 tahun Tuhan sudah Indonesia ini merdeka. Namun mungkin kami masih belum bisa melakukan banyak hal untuk Indonesia ini. Bapa, ajar kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk bisa menghargai apa yang sudah kami dapatkan oleh para leluhur kami. Untuk bisa benar-benar memaknai kemerdekaan ini seutuhnya sebagai kebebasan yang bukannya kami pakai seenak-enaknya saja, sehingga kami sering sekali mungkin orang-orang yang ada di Indonesia ini salah di dalam memaknai kebebasan itu sendiri, justru menjadi penindas, perampas hak-hak orang lain. Bapa, ajari kami semuanya masyarakat-Mu, terkhusus anak-anak permata yang ada di Indonesia ini, supaya kami tidak menjadi perampas hak-hak orang lain, tapi kami boleh menjadi pemberi sukacita, pemberi harapan, pemberi kebebasan-kebebasan, pemberi kemerdekaan bagi orang lain. Agar melalui itu ya Tuhan, mereka juga boleh mengenal siapa kami yang sudah diajari oleh Tuhan tentang makna kemerdekaan itu seutuhnya, di mana Yesus sendiri, Allah Bapa sendiri sudah memerdekakan kami. Bapa yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk semua hal indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami percaya ya Bapa, di tengah-tengah kesulitan kami saat ini, Tuhan masih memelihara kami, dan kami percaya semuanya akan indah pada waktunya. Biarlah kiranya ya Tuhan, Tuhan melindungi segenap bangsa Indonesia, segenap anak-anak Tuhan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak baik. Di era postmodernisme ini ya Tuhan, banyak sekali hal-hal yang bisa membawa kami jatuh ke dalam dosa, membawa kami jatuh ke dalam hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan menjaga kami senantiasa, mengingatkan kami betapa kami sangat dicintai oleh Tuhan, agar kami juga boleh melakukan hal-hal yang positif senantiasa sebagai orang muda terutama ya Tuhan. Bapa yang di sorga, terlebih lagi di saat-saat seperti ini, pandemik virus COVID-19, Bapa yang berkati kami, Bapa yang jaga imunitas kami, Bapa yang jaga pikiran kami juga, agar melalui itu semua kami bisa membentengi diri kami dari virus-virus ini ya Tuhan. Bapa, ampunkan kami ya Tuhan akan segala keberdosaan kami, dan juga semua anak-anak Tuhan yang tergabung dalam Permata Runggun Depok, Tuhan juga yang senantiasa berkati mereka, Tuhan yang ajari mereka semuanya untuk bisa saling berpegangan tangan, untuk bisa saling mendukung, topang menopang di dalam doa, agar sebagai orang muda di tengah-tengah Runggun Depok, Permata ini boleh benar-benar bercahaya, bersinar, dan menjadi berkat buat sekitarnya. Dan melalui itu juga nantinya permata-permata di runggun-runggun yang lain, orang-orang muda yang ada di tempat lain boleh melihat permata ini sebagai model, sebagai contoh untuk mereka bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa, ini kami ya Tuhan, banyak sekali permintaan anak-anak Tuhan Runggun Depok, terkhususnya
mulai dari pengurus sampai ke anggota permatanya, kami semuanya Tuhan tahu apa yang kami butuhkan, mulai dari persekolahan, perkuliahan, teman hidup yang kami dambakan, pekerjaan, dan orang tua kami, semuanya Tuhan yang berkati, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang jaga, Tuhan yang ajar kami juga untuk bisa senantiasa setia menjadi anak-anak Tuhan. Karena kami percaya berkat-berkat itu tersedia bagi orang-orang yang setia. Bapa, ini kami ya Tuhan, ampunkan kami akan keberdosaan kami, agar kami layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan, dan kami juga layak untuk bisa menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Mari permata yang dikasih Tuhan, kita tutup kebaktian ini dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita ucapkan: O Bapa kami sini surga, gelar du ibadi amin. Lamin kinarajandu, salamin pratendu ibas dunia da bagini surga. Berikan man kami akan cukup ibas hari sedaenda. Alami salah kami, bagi kami salah kalah kempak kami. Olamin kami babakam kubas percobaan, tapi olangilah kami dursilat nari. Sebab kamu kap simara kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Shalom jua-jua permata.